Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Ibtihaj. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan studi identifikasi keterjadian tsunami berbasis WebGIS dalam upaya mengurangi risiko bencana di Indonesia. Ini adalah daftar isi presentasinya. Pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka dan metode penelitian. Pendahuluan latar belakang, penelitian ini dilakukan yang pertama adalah karena Indonesia merupakan negara yang berpotensi terjadinya bencana geologi. Kemudian di Indonesia belum banyak publikasi tentang keterjadian tsunami di Indonesia. Dan juga belum adanya platform tentang sejarah kejadian tsunami di Indonesia. Kemudian tujuan daripada penelitian ini pertama adalah mengidentifikasi keterjadian tsunami beserta mekanismenya dan kemudian membuat pangkalan data tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian teorinya, Tsunami adalah gelombang yang terjadi secara besar yang mengakibatkan adanya perpindahan kolom air yang ada di lautan menuju daratan. Seluruh material yang ada di lautan akan terbawa ke daratan ketika terjadi tsunami. Tsunami ini terdiri dari 4 mekanisme yang mungkin terjadi. Pertama adalah tsunami yang disebabkan oleh gempa, kemudian tsunami yang disebabkan oleh longsoran bawah laut, ketiga oleh gunung api, dan yang keempat adalah tsunami karena asteroid. Dari 4 mekanisme ini bisa saja terjadi mekanisme campuran. Kemudian paleotsunami. Paleotsunami merupakan tsunami yang terjadi pada masa lalu yang tidak tercatat dalam sejarah ataupun tidak ada tulisan tentang tsunami tersebut. Ya, intinya adalah kita bisa sederhanakan paleotsunami adalah tsunami yang terjadi pada masa lalu. Kemudian ada proksi paleotsunami. Proksi paleotsunami ini merupakan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi paleotsunami. Ada 30 proksi yang sudah dikembangkan oleh Gov et al. 2012. Ini adalah ke-30 proksinya. Ke-30 proksi ini berisikan data geologi, data paleontologi, bisa juga data arkeologi, dan juga data geokimia, serta cerita masyarakat tentang tsunami yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian WebGIS merupakan bagian daripada SIG. SIG merupakan jaringan telekomunikasi yang difungsikan untuk menyebarkan informasi spasial. Dan WebGIS sendiri ini merupakan adalah SIG yang berbasis internet untuk menyebarkan informasi. Kenapa digunakan WebGIS? Kenapa? Karena pertama WebGIS ini sangat efektif dalam menyebarkan informasi. Kemudian dia ini menggunakan internet sehingga bisa diupdate dimanapun dan kapanpun. Kemudian dia ini hemat biaya dan juga mudah diakses oleh siapapun. Ini adalah contoh WebGIS yang sudah pernah dikembangkan. Pertama adalah di Selandia Baru, ini berisikan tentang paleotsunami. Kemudian ada di Indonesia, OneMap SDM, ini berisikan tentang informasi energi yang ada di Indonesia. Kemudian ada Inaris. Inaris ini berisikan informasi kajian risiko bencana di Indonesia. Ini adalah metode penelitian. Metode penelitian dimulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan data. Data-data yang sudah dikumpulkan tentang sejarah kejadian tsunami di Indonesia, kemudian dimatrikulasi menggunakan Excel. Kemudian setelah dimatrikulasi diolah menggunakan ArcGIS Desktop dan dibuat WebGIS menggunakan ArcGIS Online. Selanjutnya kita akan memiliki pangkalan data kejadian tsunami di Indonesia dari tahun 14 sampai 2018 dalam bentuk WebGIS. Kemudian ini sumber data yang digunakan bisa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, ataupun juga tugas akhir. Kemudian perangkat yang digunakan dalam mengolah data adalah pertama ada ArcGIS 10.3, ArcGIS Online, dan juga Microsoft Office. Kemudian analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, di mana kita mengidentifikasi sebab keterjadian tsunami yang dominan di Indonesia dan juga proksi apa saja yang efektif untuk digunakan di Indonesia. Kemudian ini adalah target atau hasil daripada penelitian. Yang pertama adalah dibuatnya WebGIS yang berisikan tentang sejarah keterjadian tsunami di Indonesia. Kemudian teridentifikasi penyebab tsunami yang dominan di Indonesia. Dan kemudian adalah proksi yang efektif di Indonesia dapat diidentifikasi juga, yang paling efektif adalah yang mana. Kemudian ini adalah lini masa penelitian. Penelitian sudah dimulai sejak bulan Oktober, mulai dari studi literatur. Dan diharapkan dapat selesai untuk sidang pada bulan Mei 2021. Inilah daftar pustaka yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.